Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel dalam doa dan permenungan kita hari ini, Sabtu 21 Mei 2022. Doa kita pada hari ini dipimpin oleh Suster Maria Aurelia PRR dari Malang, Jawa Timur. Renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR dari Komunitas Magnificat Pringgolayan Yogyakarta dengan tema Biarlah Jika Dunia Membencimu. Tema ini terinspirasi dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai dengan 21. Mari kita mengawali permenungan dan doa kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas rahmat dan anugerah yang senantiasa kami terima daripada-Mu. Kami bersyukur untuk hari baru dan juga nafas kehidupan yang kami alami. Kami mohon semoga rahmat Roh Kudus yang kami terima daripada-Mu dapat memampukan kami dalam menjalani tugas perutusan kami masing-masing. Jadikan kami saksi yang setia akan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan memerintah sepanjang masa. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku,
mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus Aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Biarlah jika dunia membenci kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bahwa dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Dalam perjalanan ketika Yesus mewartakan kabar baik tentang kerajaan Allah, tentu hal yang dibicarakan, hal yang diwartakan oleh Yesus tidak semuanya diterima. Dan bahkan ada kelompok-kelompok yang mengucilkan, yang mencemoohkan, bahkan menolak Yesus. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya Yesus bukan saja mengalami penolakan, mengalami dibenci, dikucilkan, tapi Yesus juga mengalami kesengsaraan, bahkan hingga wafat di kayu salib. Dalam kehidupan harian kita, setiap kita tentu dipanggil dan diutus sesuai dengan bidang kehidupan yang kita geluti. Perutusan kita baik dalam panggilan hidup berkeluarga, dalam karir, maupun sebagai imam dan biarawan-biarawati, tentu tidak mulus-mulus dan aman-aman saja. Banyak tantangan yang kita hadapi, misalnya dibenci dan dikucilkan bila melakukan sesuatu yang baik dan benar. Bahkan kita diremehkan dan tidak dipercaya dan lain sebagainya. Pengalaman itu sangat menyakitkan. Namun apakah kita berani menerimanya sebagai anugerah untuk mendewasakan hidup rohani kita? Kedewasaan hidup seseorang bukan terletak pada pendidikan yang tinggi yang ia miliki, melainkan pada cara ia menyikapi dan menerima suatu pengalaman hidup, baik yang menyakitkan maupun yang menggembirakan, sebagai satu bentuk anugerah. Bapak, Ibu, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, dunia saat ini seperti yang kita ketahui dan seperti yang kita alami, bahwa ketika kita memilih untuk berbuat baik, kita tentu tidak terlepas dari yang namanya kebencian, dari yang namanya dijauhkan, bahkan ditolak atau diremehkan. Banyak tentu kisah dan pengalaman yang mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat alami, dan tentu kita masing-masing memiliki pengalaman itu. Ketika kita dihadapkan pada satu pilihan hidup, mau berbuat baik atau berbuat jahat, tentu pilihan itu mengandung banyak konsekuensi. Ketika kita memilih untuk berbuat baik, konsekuensinya pasti kita dijauhkan oleh orang-orang tertentu yang tidak suka dengan yang namanya kebaikan. Tapi ada juga kelompok-kelompok atau pribadi-pribadi yang senang akan kebaikan, dan mereka itulah yang akan menjadi pendukung bagi perjalanan hidup kita atau bagi keputusan yang kita ambil. Tentu banyak dan tidak semua menyukai kebaikan. Lalu bagaimana Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan? Kita mengatakan atau menyebut diri kita sebagai pengikut Kristus. Lalu bagaimana ketika kita mengalami penolakan? Kita mengalami kebencian? Apakah kita mau mundur? Apa kita mau menyerah untuk berbuat baik? Ingatlah bahwa sebelum dunia membenci kita, dunia telah lebih dahulu membenci Yesus. Yesus yang adalah Tuhan, adalah Putra Allah yang Maha Tinggi, boleh mengalami kebencian
dibenci, dikucil, bahkan ditolak, dan bahkan mengalami kesengsaraan yang luar biasa hebatnya. Lalu bagaimana dengan kita yang adalah hanyalah manusia biasa? Apakah kita takut menerima tantangan? Apakah kita takut menerima hal-hal yang menyakitkan diri kita? Marilah Bapak Ibu, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut berbuat baik. Biarlah dunia membenci kita karena kebaikan yang kita lakukan. Karena yang baik di mata manusia belum tentu baik di mata Tuhan. Dan yang buruk di mata manusia belum tentu buruk di mata Tuhan. Biarkan saja manusia atau dunia membenci kita, tetapi kita akan selalu dikasihi dan akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Bapak Ibu, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membangun niat dalam hati kita untuk senantiasa berbuat baik, untuk senantiasa siap sedia menerima segala yang tidak enak, segala yang menyakitkan dalam hidup harian kita. Karena itu adalah satu anugerah yang mendewasakan kita dalam iman kita akan Tuhan. Ingat, dunia boleh membenci kita, tapi Tuhan tidak akan pernah membenci kita, karena Ia selalu mengasihi kita. Sekalipun kita penuh dosa, sekalipun kita berbuat jahat, tapi ketika kita menyadari dan mohon pengampunan, maka kasih Tuhan akan selalu terbuka. Sekali lagi, biarlah dunia membenci kita, asalkan Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan, kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami umat-Mu. Mampukanlah kami untuk senantiasa mengimani Engkau yang bangkit dari alam maut. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang sedang sakit. Hadirlah bersama mereka ya Tuhan, dan berikanlah mereka kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pewarta sabda Allah. Semoga mereka senantiasa setia, semangat dan penuh sukacita dalam mewartakan kerajaan-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami.
Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus, sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rasa benci tidak menguntungkan siapapun. Rasa benci hanya akan menimbulkan gelora jiwa yang merana. Buang rasa benci dan gantilah dengan saling cinta. Terima kasih telah bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami di doa dan permenungan pada hari berikutnya. Kami selalu hadir menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.